Nah, saudara-saudara, saya yakin bahwa kuasa Allah bekerja dalam segala perkara. Nah, setelah Petrus menjadi seorang pemberita Injil dan dia menuliskan surat kepada jemaat yang mengalami aniaya, saya membaca kembali pengakuan. Sebetulnya surat yang ditulis oleh Rasul Petrus itu semacam teologia pribadinya, pemahaman pribadinya mengenai siapa kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan baca 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1, kita akan menemukan status kita sebagai orang percaya itu seperti apa. Saudara-saudara umat pilihan Allah yang tersebar di perantauan di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia, saya Petrus, Rasul Yesus Kristus, mengharap semoga Allah memberi berkat dan sejahtera kepadamu dengan berlimpah-limpah. Saya suka kalimat yang berikutnya. Kalian dipilih menjadi umat Allah sesuai dengan rencana Allah Bapa. Dan Roh Allah sudah menjadikan kalian umat yang kudus, khusus untuk Allah, supaya kalian taat kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darahnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru. Dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Kita mengharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan Allah bagi umatnya, yaitu berkat-berkat yang disimpannya di surga, sehingga tidak dapat rusak atau menjadi busuk ataupun luntur. Semuanya itu adalah untukmu. Karena kalian percaya kepada Allah, maka kalian jaga dengan kuasa Allah supaya kalian menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman nanti. Karena itu hendaklah kalian bersuka hati, meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Surat ini dialamatkan kepada orang Kristen yang teraniaya di beberapa provinsi. Orang-orang Kristen yang harus menyelamatkan imannya oleh karena harus membayar pajak, ada yang 2 kali lipat, ada yang 4 kali lipat. Mereka harus menyelamatkan iman oleh karena kekejaman Kaisar Nero yang memfitnah orang Kristen, membakar kota Roma. Mereka ada yang diadu dengan binatang buas, kemudian mayatnya ditancapkan di taman kota, malam dinyalakan sebagai penghias kota. Untuk menyelamatkan imannya mereka harus pergi menjadi pengungsi. Saudara pernah menjadi pengungsi? Ada yang pernah menjadi pengungsi? Saya pernah ngerasain jadi pengungsi. Pengungsi itu hidup dari belas kasihan orang. Nah, kepada orang yang sedang menghadapi berbagai-bagai cobaan, Rasul Petrus ingin meneguhkan status kita. Karena ketika kita memahami siapa kita, pemahaman mengenai siapa kita akan menolong kita menjalani kehidupan. Yang pertama, Rasul Petrus ingin mengingatkan kepada umat Tuhan, hei, kamu adalah umat yang sudah dipilih. Meskipun kadang-kadang kita diizinkan hidup tersisih. Saudara-saudara, saya menyadari hidup sebagai seorang pengungsi, kadang-kadang kita mengalami apa yang disebut dengan low self esteem. Kita merasa, aduh, kita ini pengungsi hidup di negeri orang, numpang di rumah tetangga, makan dari belas kasihan orang. Kemudian kalau ditanya, kerjaanmu apa? Kamu tinggal di mana? Kamu warga mana? Kenapa kamu ada di sini? Saudara-saudara, ada semacam, saya sedang menjadi pengungsi di sini. Dalam situasi Anda menghadapi musibah, kena bencana, saudara kita yang sedang kena bencana, bisa saja akhirnya mempertanyakan, masa Tuhan memperlakukan kita seperti ini? Kita ini orang yang rajin ke gereja, baca Alkitab, ikut melayani, bahkan statusnya sebagai majelis gereja. Kenapa ada bencana dan bencana itu mengenai keluarga kami atau kami menjadi korban? Saudara-saudara,
apapun yang terjadi dalam hidup saudara tidak mengubah status saudara. Status apa? Kamu adalah umat pilihan Allah. Saya senang dengan beberapa kalimat yang saya mau teguhkan kepada Anda bahwa status Anda itu sudah direncanakan dari awal. Baca baik-baik. Baca baik-baik, saudara. Kalian dipilih menjadi umat Allah sesuai dengan rencana Allah. Jadi fakta bahwa Yesus mati di kayu salib, kemudian darahnya menyucikan Anda untuk mengembalikan status Anda sebagai umat pilihan Allah, itu sudah direncanakan sebelum Anda lahir. Sebelum Anda dalam dunia, Anda sudah ditentukan hidup di dalam rencananya. Dan salah satu rencananya adalah menjadi umat pilihan Allah. Saudara-saudara, saya tadi mengatakan status kita adalah umat pilihan. Yang membuat kita bisa terpilih itu bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda punya koneksi, bukan karena Anda melakukan hal-hal yang baik. Yang membuat Anda terpilih oleh karena Anda percaya kepada Yesus, dan pada waktu Anda percaya kepada Yesus, Anda disucikan melalui percikan darah Yesus. Itu yang tadi dikatakan. Saudara-saudara, yang luar biasa. Jadi kalau boleh meminjam perjanjian lama, saudara-saudara, seorang imam ketika mengorbankan binatang, dia harus memercikkan darah dia menyelupkan tangannya dan memercikkan 7 kali. 7 kali. Nanti minggu depan saya akan membahas 7 bagian tubuh Yesus yang mengeluarkan darah. Dan itu sangat luar biasa waktu kita memahami itu, saudara. Nah, saya mau mengatakan begini, fakta yang membuat Anda bisa terpilih itu oleh karena rekomendasi dari kuasa darah Yesus. Saya pakai ilustrasi ini yang mungkin saudara pernah mendengar dulu, bahwa saya pernah daftar Akabri, tetapi saya ditolak, tidak dipilih karena surat rekomendasi menunjukkan saya tidak bersih lingkungan, karena bapak saya tersangkut G30 SPKI. Nah, rekomendasi itu menentukan. Ada 2 rekomendasi yang dari Koramil dan dari kepolisian. Dua-duanya tertutup, saya tidak boleh buka. Hanya panitia penerimaan yang boleh buka. Jadi pada waktu sidang penentuan terakhir, saudara-saudara, kalau tes Akabri sudah sampai di sidang penentuan terakhir, itu 50-50. Ya kan? Diterima atau tidak. Itu sudah harapannya sudah besar sekali. Jadi saya sudah mengharapkan terima. Saya tes kecerdasan lulus, tes mental ideologi lulus, tes kesehatan lulus, walaupun saya ada pengalaman lucu waktu tes kesehatan, saudara. Jadi, tetapi saya sudah lulus semua. Jadi tinggal rekomendasi ini. Nah, ternyata rekomendasi itu menunjukkan saya tidak bersih lingkungan. Fakta bahwa saya tidak bersih membuat saya ditolak. Saya pakai ilustrasi yang sama. Yang membuat Anda terpilih menjadi umat pilihan karena rekomendasi Anda bersih. Bersih dari mana? Bersih dari dosa. Oleh apa? Percikan darah Yesus. Darah Yesus itulah yang membersihkan hidup saudara, membuat Anda boleh kembali mengalami status sebagai anak, sehingga Anda boleh menyebut Aba ya Bapa. Luar biasa. Karya Yesus di kayu salib luar biasa bagi saudara dan saya. Jangan pernah melupakan kebenaran ini, saudara. Anda adalah umat pilihan Allah. Tengok teman saudara atau katakan kepada dirimu, kamu adalah umat pilihan Allah. Waktu saya ada di Ambon, saya pernah mengarang sebuah lagu. Udah lama sekali lagu itu. Dan lagu mengatakan, kita umat pilihan yang telah dikuduskan oleh darah Yesus yang tercurah di Kalvari. Kita sudah dikuduskan melalui percikan darah Yesus. Maka saya mau mengingatkan kepada Anda, jangan pernah menukar pilihan itu dengan yang lain-lain. Apapun yang terjadi, jangan pernah menukar dengan yang lain-lain. Amin. Anda adalah umat pilihan. Anda orang-orang yang terpilih.
Walaupun Anda sedang tersisih, status mereka sebagai pengungsi sedang tersisih, tapi posisi Anda sebagai orang tersisih tidak mengubah status Anda sebagai orang terpilih. Saya mau mengingatkan kepada Anda semua yang mungkin tinggal di sebuah komunitas dan Anda sebagai minoritas. Jangan pernah kecil hati karena minoritas. Karena minoritas atau Anda mungkin satu orang di kampung itu, tapi satu orang bersama dengan Tuhan. Anda punya kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi jangan pernah merasa rendah diri karena status Anda sebagai orang Kristen. Saya harus mengatakan ini karena ada beberapa teman-teman atau ada beberapa orang yang lewat SMS setelah menonton video khotbah yang mengatakan kami ada di tempat yang sulit untuk beribadah. Saya merasa kadang-kadang tidak bisa bahkan hari Minggu beribadah. Saudara, dimanapun engkau berada, saya mau mengingatkan Anda adalah umat pilihan Allah. Dan itu adalah sebuah rencana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebelum Anda lahir. Amin. Yang kedua, status saudara. Saya suka ayat yang berikutnya ini. Kalau saudara membaca ayat yang berikutnya, saudara akan menemukan kebenaran yang luar biasa. Ayat yang kedua. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru dengan cara bagaimana? Menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Itu memberikan kita harapan yang kokoh. Dalam terjemahan yang Anda punya mungkin sedikit berbeda, tetapi kita memiliki pengharapan yang hidup karena Kristus hidup. Jadi saya mau mengatakan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus adalah peneguhan. Hei, mungkin kedatangan, kehadiran kalian tidak diharapkan oleh penduduk lokal. Tapi itu tidak mengubah status Anda bahwa Anda adalah umat yang berpengharapan. Amin. Saudara-saudara, bagaimana Anda bisa memiliki pengharapan yang hidup? Karena Tuhan kalian sudah dibangkitkan dari kematian. Karena Allahmu hidup, maka orang yang memiliki Allah yang hidup seharusnya setiap hari pengharapannya hidup. Saya mau tanya, harapanmu hari ini hidup atau setengah hidup? Kalau saudara percaya bahwa Yesus hidup, logikanya dengan penalaran yang gampang. Kalau Anda percaya Yesus hidup, maka dia tahu apa yang terjadi dengan hidup Anda hari ini. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan hidup Anda besok. 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang. Allah tahu karena dikatakan, akulah Alfa dan Omega. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia tahu segala yang terjadi. Bahkan tidak ada peristiwa di bumi yang tidak pernah yang lepas dari kontrolnya dia. Semua ada di bawah izinnya Tuhan. Amin. Oleh karena itu saya mengatakan kepada Anda, ini penting sekali. Anda bukan hanya dipilih, Anda adalah orang yang berhak hidup dengan harapan. Dan harapan ini sangat penting. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, berbahagialah Anda yang masih punya harapan. Karena orang yang tidak punya harapan namanya putus harapan. Dan saya mengulangi lagi, berkali-kali orang yang putus harapan itu lebih berbahaya daripada orang yang kerasukan setan. Iya kan? Ada yang putus harapan, saudara-saudara. Orang yang Ibu Yeye angkat tangan, ya. Dia putus harapan, sudah terapi 16 kali masih tetap sama. Ya kan? Tidak kempes-kempes, saudara-saudara. Jadi ada orang yang mencoba dan tidak ada hasilnya. Sehingga putus harapan. Orang yang putus harapan seperti Kleopas. Saya ingatkan sekali lagi, kemungkinan Anda mungkin sedang mengalami seperti Kleopas. Harapanmu pupus gara-gara orang yang menjadi sumber harapan disalibkan dan mati. Kleopas pulang kampung. Dan ketika dia pulang dengan temannya, saya kurang tahu percakapannya. Kalau saya bawa video,
dan saya merekam percakapan mereka, pasti itu percakapan, aduh sia-sia selama ini kita mengharapkan Yesus orang Nazaret untuk jadi Mesias, untuk angkat senjata melatih kita orang-orang muda melawan pemerintahan Roma. Ternyata dia berujung nasibnya di kayu salib, bahkan dia mati. Mereka berjalan 11 kilo ke kampungnya. Dan di tengah jalan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus datang dan mengatakan, apa yang kalian percakapkan? Oh, mungkin kalian penduduk baru ya. Kalian tidak tahu apa yang terjadi kemarin. Orang yang kita harapkan menjadi Mesias itu telah disalib dan katanya sudah mati dan katanya bangkit. Kalian tidak tahu kan, tidak nonton RCTI, tidak nonton berita. Apa yang terjadi? Nah, saudara-saudara, dikatakan wajahnya muram dan tidak bisa melihat Yesus. Karena apa? Ada kekecewaan. Maka waspadai hati yang sedang kecewa. Orang yang kecewa itu kalau dibiarkan, kecewa tambah kecewa tambah kecewa, itu namanya putus asa. Dan orang yang putus asa itu mengalami yang disebut dengan mental distortion. Tahu mental distortion? Selalu negatif. Waspadai Anda semuanya, yang kalau ngomong selalu aja lihat dari sisi yang negatif. Padahal kita dalam posisi yang diberkati, kita lagi membicarakan mengenai kesaksian, kita sedang bicara mengenai kebesaran Tuhan. Itu kan kamu. Saya ini loh, udah bertahun-tahun berdoa, enggak ada pertolongan dari Tuhan. Itu kan kamu, itu namanya kamu mah kena rezeki, itu baru kejatuhan rezeki dari rezeki nomplok namanya. Saya ini sudah lama, saya selalu mengalami begini. Setiap kali mendengar firman Tuhan selalu diprotes. Ada yang selalu memprotes firman Tuhan, ada khotbah apa saja selalu diprotes. Dengar firman Tuhan selalu mengatakan, itu kan buat Pak Pendeta, tapi bukan buat saya. Waspadai Anda ketika Anda sudah mulai mengalami mental distortion, selalu melihat sisi negatif dari kenyataan. Anda sebentar lagi akan menghadapi situasi ya nasib. Ya nasib. Bahayanya apa? Kleopas tidak bisa menyadari kehadiran Yesus. Orang yang sedang hilang harapan sulit masuk dalam hadirat Tuhan. Ada yang sedang kecewa? Sudah ditunggu-tunggu, sudah diharap-harap, ternyata doa saudara tidak menjadi kenyataan, tidak ada jawaban. Dan Anda sudah sampai di titik, mungkin sudah nasib saya Pak. Saya masih ingat bapak mertua almarhum, waktu baru kena stroke. Dia ada di kursi roda, dia masih ibadah. Kalau hari Minggu masih ibadah, suka baca Alkitab, masih berharap mau didoakan. Saya pernah mendampingi beliau ke KKR-nya Bapak Rehat Bongke di Senayan. Dan dia mau. Pada waktu mau didoakan suruh berdiri, coba berdiri, dia coba berdiri. Tapi setelah 11 tahun lumpuh, saya mendengar sudah tidak mau lagi ikut ibadah. Tidak mau lagi membaca firman, tidak mau lagi didoakan. Karena apa? Ya nasib, ya nasib. Saudara-saudara, waspadai ya nasib dalam hidup saudara. Amin. Kenapa? Karena kita umat yang berpengharapan. Berbahagialah Anda yang hidup dalam pengharapan. Saya mau kasih tahu begini. Saya bersyukur dengan ayat ini. Karena Rasul Petrus mengatakan, karena Yesus hidup. Kalau Anda percaya Yesus hidup, harusnya pengharapan saudara jadi hidup. Kalau nanti sore Anda pulang ke rumah, kemudian ada salesman datang menjual keyakinan. Di brosurnya itu ada 6 produknya. Semua bagus sekali, ya kan? Yang 5 ini wah bagus, diakui, dan pengikutnya banyak, ajarannya bagus. Cuman pemimpinnya mati sampai hari ini. Dan ada yang tidak diketahui nasibnya. Kemudian yang terakhir ditawarkan, ajarannya bagus, pengikutnya banyak, pemimpinnya pernah mati tapi hidup lagi. Kemudian dia naik kembali ke asalnya di surga dan janji mau datang lagi untuk menjemput saudara. Kira-kira saudara mau beli yang mana? Saya mau beli yang terakhir.
Karena berharap kepada Tuhan yang hidup membuat harapan kita selalu hidup. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya yakin saudara pernah mendengarkan lagu yang namanya Because He Lives. Judulnya Because He Lives. Because He Lives, I can face tomorrow. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Saudara tahu siapa yang mengarang? Bill Gaither. Pak Bill dengan Ibu Gloria baru tamat dari sekolah Alkitab tahun 69 kira-kira. Amerika menghadapi resesi besar. Mereka baru tamat dari sekolah Alkitab, belum ada banyak pelayanan. Grupnya belum terkenal sampai sekarang sangat terkenal sekali. Tapi waktu itu dia belum dikenal. Dalam situasi resesi yang berat di Amerika, barang-barang menjadi mahal, pekerjaan menjadi sulit, pelayanan belum dikenal. Dia dalam kesulitan ekonomi, istrinya hamil anak ketiga. Nah, saudara bayangkan bagaimana Ibu Gloria Gaither setiap pegang perutnya mulai memikirkan nanti ongkos dokternya bagaimana bayar. Nanti beli popoknya bagaimana, waktu itu belum ada Pampers. Nanti menyekolahkan anak bagaimana, nanti ongkos membesarkan anak ini bagaimana, oh bagaimana. Dan tiap malam dia selalu mengucap, aduh nanti bagaimana. Pesimis menatap hari esok karena resesi. Nah, saya bisa membayangkan sebagai suami, kalau istrinya tiap malam mengatakan, Pak bagaimana ya dengan COVID ini, bagaimana kalau COVID ini tidak selesai tahun ini, kemudian tidak ada pekerjaan, nanti kita bagaimana, kemudian lagi hamil besar, anak kita nanti bagaimana, kita mau kasih siapa nama ini anak, mau kasih nama COVID, tidak mungkin, ya kan. Untuk pengingat, aduh bagaimana dengan hidup ini, nanti bagaimana sekolah anak kita, kreditan rumah mana bayarnya bagaimana, ini motor belum lunas, aduh bagaimana, coba bayangkan, Pak Roni, kalau istrimu tiap malam bagaimana, sebelum tidur aduh bagaimana, Pak Roni pasti mikir, lama-lama akan mengatakan, iya bagaimana Maya, aduh bagaimana ya. Tapi tidak terjadi seperti itu dengan Pak William Gaither. Pada waktu istrinya mulai pesimis menatap hari esok, dia ambil kertas, dia masuk kamar, dia menulis puisi, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, dia matikan dosamu, kubur kosong, membuktikan bahwa dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar. Kalimat terakhir, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti. Coba setiap kata, setiap kalimat dari nyanyian ini saudara imani. Karena saya tahu, saya pernah mengalami hal seperti ini, saudara-saudara. Waktu istri saya hamil Debbie, anak pertama, saya dalam keadaan kesulitan keuangan. Semua hadiah pernikahan dijual habis. Dalam keadaan kesulitan, saya pernah takut kalau Debbie lahir kurang gizi. Karena makanannya tidak menjamin atau seperti kami dalam keadaan kekurangan. Tapi ternyata segala sesuatu Tuhan pulihkan. Pada waktu kerusuhan Ambon kami lari ke Bali, tinggal di rumah yang tidak ada apa-apanya. Secara manusia kami mulai pesimis, tapi ternyata segalanya terbukti Allah memegang hari esok, saudara. Orang tua yang mulai takut mengenai anak, nanti bagaimana anak saya, nanti bagaimana dengan nasib keluarga saya. Saya mau katakan Yesus lebih tahu mengenai nasib anak-anakmu, dan Yesus lebih concern mengenai nasib anak-anakmu di masa depan, karena Dia punya masa depan buat anak-anak saudara. Amin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sedang berharap? Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Karena apa? Berharap kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, kata kitab suci. Saya sudah belajar, saudara, dalam hidup ini, andalkan Tuhan 100%. Jangan pernah mengandalkan manusia yang kadang-kadang janjinya itu esok dele sore tempe. Tahu saudara-saudara, pelin-pelan, oh nanti kalau
Saya punya ini sudah laku, saya akan memberi Bapak, saya akan memberkati Bapak. Oh, nanti Bapak akan masa tuanya semua terjamin pokoknya. Jangan percaya kepada manusia, saudara-saudara. Yang namanya manusia itu kadang-kadang janjinya tidak bisa dipegang. Pernah kecewa? Pernah kecewa karena janji-janji yang tidak jadi kenyataan? Jangan pernah berharap kepada manusia. Andalkanlah Tuhan. Makanya Yeremia mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah yang mengandalkan manusia. Saya sudah belajar, saya sudah kapok mengandalkan manusia. Maka sekarang dalam situasi seperti ini yang bisa kita lakukan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Berikutnya, jadi yang pertama status Anda adalah umat pilihan. Yang kedua, status Anda adalah orang yang berpengharapan. Nah, saya tidak akan pernah lupa menceritakan ini karena ini pengalaman yang saya pikir paling mudah untuk mentransferkan kebenaran bahwa keadaan bisa memutus harapan saudara. Saudara masih ingat saya pernah beli burung kakak tua waktu tugas di Ambon. Burung kakak tua saya beli 25.000 di pasar Batu Merah. Saya bawa pulang ke sekolah Alkitab di KTKT. Saya menempati rumah misionari yang besar. Depannya ada pohon jambu menghadap ke pantai. Wih, bagus sekali, saudara. Jadi burung itu saya gantung. Kemudian saya bisa lihat sambil duduk-duduk lihat. Sesekali dia mau terbang. Sesekali dia mau terbang, tapi dia tidak bisa terbang karena kakinya dirantai. Saya amati minggu pertama mulai jarang terbang, masih pengen terbang tapi tidak bisa. Minggu ketiga hampir tidak pernah terbang. Bulan pertama setelah lewat tidak pernah terbang sama sekali. 3 bulan kemudian dia menggigit rantainya dan rantainya putus. Saya amati, rantainya sudah putus. Kenapa burung itu tidak mau terbang? Saya turunkan ke tanah. Saya dorong-dorong dengan kayu supaya terbang, dia tidak mau terbang. Saya sodok dengan kayu tidak mau terbang. Saya pikir ada masalah dengan burung ini. Apa masalah burung ini? Dulu dia mau terbang. Hampir 1 jam tuh bisa berpuluh-puluh kali berusaha terbang tapi tidak bisa terbang karena dirantai. Setelah 3 bulan dia gigit sendiri rantainya dan dia punya kesempatan untuk terbang, tidak mau terbang. Kenapa? Ya nasib. Karena dulu pernah nyoba, tidak bisa. Dia kan burung tidak punya pikiran, dia punya insting. Instingnya mengatakan ini nasibmu. Walaupun sudah lepas, rantainya sudah putus, ada kesempatan untuk terbang, dia tidak mau terbang. Ada orang-orang yang seperti itu. Karena sudah gagal lagi. Walaupun ada kesempatan untuk bisa, dia tidak mau lagi. Apa? Sudah nasib saya, Pak. Gagal. Ya kan? Ada yang pernah mengalami ini? Nyanyiannya apa? Masih ingat? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Yang jomblo-jomblo ini saya mau kasih tahu Anda. Tuhan itu lebih concern mengenai jodoh Anda daripada Anda sendiri. Jadi jangan menyerah kalau gagal. Coba lagi, cari lagi, keluar dari rumah, usaha lagi. Pasti Tuhan akan memberikannya. Amin. Amin. Untuk semua yang jomblo, jangan menyerah kalah. Dan saudara-saudara saya mau mengatakan Tuhan punya cara untuk memberkati saudara-saudara. Yang putus harapan, yang tidak mau mencoba lagi, waspadai. Seperti yang 38 tahun sakit itu. Saudara 38 tahun sakit lumpuh dan didatangi oleh Tuhan Yesus, dan saudara sudah tahu rekornya, Yesus selalu menyembuhkan orang dan hampir semua yang didoakan pasti sembuh. 100% sembuh. Dan Yesus mendatangi saudara dan bertanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabannya, iya, saya sudah menunggu 38 tahun. Tapi dia tidak menjawab begitu. Saya ini sakit lumpuh. Yang kedua, tidak ada yang menolong saya. Alias, ya nasib. Ya nasib. Waspadai. Waspadai itu saudara.
Yang ketiga, mari kita akan lihat yang ketiga. Saudara-saudara, ayat yang keempat, kita mengharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan Allah bagi umatnya, yaitu berkat-berkat yang disimpannya di surga, sehingga tidak dapat rusak, atau menjadi busuk ataupun luntur. Semuanya itu adalah untukmu. Karena kalian percaya kepada Allah, maka kalian juga dijaga dengan kuasa Allah, supaya kalian menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman nanti. Karena itu hendaklah kalian bersuka hati meskipun apa di situ? Sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih, karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Kalian adalah umat yang berkemenangan. Meskipun kadang-kadang diizinkan menghadapi penderitaan. Saudara-saudara, dikatakan maksud semuanya itu adalah apa? Untuk memurnikan imanmu. Tapi untuk sesaat ini kamu akan diizinkan menghadapi berbagai cobaan. Seperti emas, untuk memurnikan harus dimasukkan ke dapur api. Demikian juga saudara-saudara, Allah sudah menyediakan, dikatakan berkat yang tidak bisa busuk, yang tidak bisa dimakan ngengat, berkat yang disediakan bagi kita. Tapi untuk mendapatkan berkat itu, saudara-saudara, kita harus menghadapi tantangan. Dan tantangan itu adalah bagian daripada proses bahwa kita memasuki ujian, dan kesetiaan saudara menghadapi ujian akan menentukan apakah kita akan menerima berkat-berkat itu atau tidak. Jadi saudara-saudara, bisakah Anda bersuka cita di tengah cobaan? Saya mau tanya ini, karena ini Rasul Petrus mengatakan kamu sedang dicobai. Kamu meninggalkan kampung halaman, menjadi pengungsi, tinggal di negeri orang, hidup dari belas kasihan. Bisakah kamu bersuka cita? Bisa. Caranya bagaimana? Harapkan hadiah yang akan kamu dapatkan nanti. Sadari bahwa ini adalah proses, kamu sedang dibentuk oleh Tuhan. Kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi umat yang kuat, umat yang tabah. Nanti pada waktu Yesus menyatakan dirinya, kita semua akan dapat penghargaan. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Jadi saudara, Anda masih bisa hidup dalam kemenangan meskipun sedang mengalami penderitaan. Haleluya. Maka andalkanlah Tuhan. Amin. Ada lagu baru itu, diberkati yang mengandalkan Tuhan. Kalimatnya sudah saya revisi. Hati tenang hadapi cobaan, bagai daun tak pernah kekeringan. Bersukacita memuji Tuhan. Kira-kira begitu. Dan musiknya sedang digarap. Saudara-saudara, pada akhirnya saya menyadari waktu kantong sudah tidak ada isinya, hanya tinggal KTP sama SIM. Waktu Anda lihat kantong saudara, dompet saudara, masih bisa senyum? Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara ini, masih bisa senyum waktu lihat dompet sudah tidak ada isinya apa-apa? Masih bisa menyanyi, aku diberkati sepanjang. Atau saudara menyanyi lagu yang lain? Lagu ketika Anda tidak punya apa-apa, Anda menghadapi segala persoalan yang rasanya tidak kuat untuk ditanggungnya sendiri. Kemudian saudara menyanyikan lagu yang membuat Anda bahkan meneteskan air mata. Sendiri, ya kan? Kini aku sendiri lagi. Saudara-saudara, saya mau mengatakan Anda masih punya hak untuk hidup berkemenangan walaupun diizinkan menghadapi penderitaan. Amin. Terakhir, dikatakan nanti Anda akan menerima mahkota, menerima semua berkat waktu apa? Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Petrus sedang memberikan pengharapan, kamu ini umat istimewa. Apa? Umat yang akan dijemput oleh Tuhan pulang ke rumah Bapa. Biasanya yang dijemput itu orang-orang penting, saudara. Ya kan? Kalau presiden datang ke Bali dijemput pasti. Kalau Pak RT siapa yang mau jemput? Kalau Pak Rudi datang dari airport siapa yang jemput, Pak? Gojek, ya kan? Ya, atau Grab. Tapi kalau presiden datang ke Bali, yang jemput gubernur, pasti jemput istrinya,
pasukan, tentara, pengaman presiden dan sebagainya. Oh, saudara semua pengen foto, ya kan? Kita ini dijemput, yang jemput bukan malaikat. Yang jemput adalah Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia untuk menjemput saudara pulang ke rumah Bapa. Anda orang istimewa. Katakan kepada teman yang ada di samping Anda, kamu orang istimewa. Saya sedang bayangkan kalau Tuhan Yesus datang menjemput kita, saudara-saudara, saya sedang bayangkan sukacita yang luar biasa. Dijemput oleh Tuhan pulang ke rumah Bapa. Pulang, dijemput, umat yang dijemput. Yang dijemput kira-kira siapa? Yang sudah mengalami percikan kuasa darahnya. Yang sudah disucikan, yang sudah ditebus oleh pengorbanannya di kayu salib. Saudara dan saya. Bagaimana dengan yang suka menganiaya orang Kristen? Bagaimana yang suka menghina saudara sebagai minoritas? Bagaimana mereka-mereka yang suka mendatangkan kesulitan atas hidup saudara? Urusannya lain. Yang jelas, kita yang sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus ibarat magnet, di dalam diri kita ada DNA ilahi. Pada waktu ada magnet kita semua terangkat. Amin. Dan kalau dia datang kalau dia mengatakan aku datang segera, dia akan datang segera. Sudah terlalu banyak janji-janjinya, nubuatannya yang sudah digenapi. Ada yang mengatakan 99% nubuatan mengenai kedatangan Yesus sudah digenapi. Saya berdoa agar sebelum umur 85 Tuhan Yesus sudah datang. Jadi saudara tidak perlu membawa saya ke Taman Mumbul. Ya kan? Kita semua terangkat bersama-sama. Wah, luar biasa. Saya berdoa, saudara-saudara. Dijawab atau tidak dijawab urusannya Tuhan. Saya berdoa. Luar biasa. Amin. Dan kalau Tuhan Yesus datang, saya terangkat. Mikrofon ini saya kasih saudara. HP saya kasih ke saudara semuanya. Amin. Saya sedang memikirkan, Pak, kita perlu bikin FM 1 di surga. Tidak perlu izin di sana. Tiap hari kita bisa siaran dengan Tuhan Yesus, memberitakan kabar sukacita kepada kita semua. Saudara-saudara, kalau dia datang, dia berjanji pasti dia datang. Saya ulangi ilustrasi ini yang sangat bagus. Waktu negara Armenia dilanda gempa, Julius Sitanggang menyanyikan sebuah lagu, Armenia, Armenia. Sebagian saudara belum lahir waktu itu terjadi, ya kan? Tetapi ada peristiwa yang menarik oleh karena ada suami istri yang sedang duduk jam 10 pagi, rumahnya digoncang, sebagian atapnya roboh, tapi mereka masih tetap bersyukur kepada Tuhan karena masih selamat. Tidak lama setelah itu sang bapak ingat, anak kita Bob ada di sekolah, anak satu-satunya. Maka bapak ini yang menyadari bahwa anaknya sedang dalam bahaya, dia lari ke sekolahan. Karena apa? Dia suka ngomong begini, bapak-bapak pernah ngomong begini, nak, kalau kamu menemui kesulitan, bilang sama bapak pasti akan datang. Bapak-bapak suka memberikan kata-kata kekuatan, meneguhkan janji kepada anak. Kalau ada temanmu yang nakal, bilang sama bapak akan datang. Itu diulangi berkali-kali, maklum ini satu-satunya anak. Jadi bapaknya Bob pergi ke sekolah, bangunan 3 tingkat itu sudah roboh. Dia bersama dengan ayah-ayah yang lain memanggil nama anaknya, Bob, Bapak sudah datang, apakah kau masih hidup? Bersuaralah. Tidak ada jawaban. 1 jam, 2 jam, 3, 6 jam polisi datang, Pak, serahkanlah evakuasi kepada pihak yang bertugas. Bapak pulang saja, nanti kami kabari. Saudara pikir papanya Bob akan pulang? Dan menyerahkan semuanya kepada petugas yang menjalankan evakuasi? Tidak. Dia bertahan mencari anaknya karena utang janji. Kalau kamu menghadapi kesulitan, Bapak akan datang. 12 jam kemudian, satu demi satu mayat ditemukan. Bob belum ditemukan. Bapak ini mulai terus mengelilingi lokasi sekolahan sambil berteriak, Bob, di mana kamu nak? Bersuaralah kalau kau masih hidup. Bapak sudah datang. Tidak ada jawaban. 12 jam. Tidak ada perubahan. Mayat demi mayat ditemukan. 24 jam dia masih ada di lokasi karena utang janji. Saudara-saudara,
Setelah 24 jam, hujan turun dengan deras. Orang-orang mulai kembali ke rumahnya masing-masing, bapak-bapak yang masih mencari anaknya kembali, polisi sudah mulai mungkin membereskan puing-puing, dan masih ada 4 yang belum ketemu. Bob dan 3 temannya. Bob dan 3 temannya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Bapak ini tidak pulang. Kira-kira mungkin ada 30 jam dia berada di lokasi dalam keadaan lemah, karena mungkin discourage atau kecewa, putus asa, tidak makan. Akhirnya dia mau meninggal. 30 jam setelah itu dia ingin meninggalkan lokasi. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada waktu ayahnya Bob meninggalkan lokasi, di ujung puing-puing sekolah itu tiba-tiba dia mendengar, Bapak. Dan ayahnya Bob bisa menanya, Bob, apakah itu kamu, nak? Iya, Bapak, saya masih hidup. Dan saya bilang sama 3 teman saya, jangan nangis, Bapak saya akan datang. Lihat sendiri, Bapak saya datang. Kalau Bapak duniawi saja bisa menggenapi janjinya, apalagi Tuhan yang di surga. Dia akan datang untuk menjemput kita. Amin. Amin. Jadi bertahan. Apapun yang sedang terjadi, bertahan. Dia akan datang. Amin.